Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana kabarnya? Sehat semua? Amin, mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, di video kali ini saya mau sedikit sharing nih terkait dengan SPT Nihil Ibu Pot 21 masa Desember 2024, di mana penghasilan karyawannya di bawah PTKP. Nah, gimana ya cara lapornya? Ada yang sudah berhasil atau masih cari-cari info? Langsung saja ya kita bahas. Langsung kita ke DJP Online, kita masih masuk di djponlinepajak.go.id ya. Nah, ini saya sudah login. Nah, di sini teman-teman langsung ke tab lapor, kemudian pra pelaporan, kemudian pilih Ibu Pot 21 atau 26. Nah, teman-teman langsung ke tab bukti potong. Nah, di sini rekam ya, rekam, kemudian pilih Bupot tahunan A1. Nah, ini contoh ya, contoh saja nih, misalnya penghasilannya di bawah PTKP, tapi tetap ya, kita harus buat 1721 A1-nya. Kita masukkan NPWP-nya. Kemudian kita cek di sini. Nah, isikan PTKP-nya. PTKP-nya adalah TK0 misalnya. Nama jabatannya misalnya staf pajak gitu ya. Kita scroll ke bawah untuk rincian hasil dan perhitungan PPh 21. Nah, untuk kode objek pajaknya 2110001 adalah untuk pegawai tetap, 21102 ini adalah untuk penerima pensiun. Untuk tahun dan masa pajaknya kita pilih tahun 2024. Masa pajaknya misalnya ini adalah bekerja full 1 tahun ya, dari Januari sampai dengan Desember. Untuk skema perhitungannya ini disesuaikan dengan metode perhitungan di perusahaannya, apakah menggunakan gross ataupun gross up. Nah, jika gross kita klik gross, jika gross up kita pilih gross up. Dan kemudian apabila punya fasilitas PPh 21 ini kita tik ya, jika tidak punya kita untik saja. Nah, untuk data penghasilan masa pajak terakhir. Nah, penghasilan bruto itu adalah untuk masa pajak terakhirnya, misalnya di Desember ya. Kita masukkan angka penghasilan bruto PPh 21 masa Desembernya. Misalnya gajinya 4 juta gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian di bawahnya data penghasilan 1 tahun gitu ya. Nah, ini adalah dari Januari sampai dengan Desember ya, bukan November, dari Desember. Nah, kita masukkan gaji setahun misalnya adalah 48 juta 1 tahun. Nah, tidak ada tunjangan PPh, tidak ada tunjangan lainnya, tidak ada honor, tidak ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, misal ya, tidak ada natura, misalnya ada THR misalnya, THR-nya juga 4 juta, bisa 1 bulan gaji. Nah, kita scroll lagi ke bawah, kemudian pengurangan di sini ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu adalah nilainya 5% ya dari penghasilan bruto. Nah, ini kita hitung sendiri ya, kita manual. 52 juta kita kalikan dengan 5%. Kali dengan 0,05. Nah, ini adalah biaya jabatannya 2.600.000. Maksimal setahun adalah 6 juta ya. Kemudian tidak ada iuran terkait pensiun, tidak ada juga zakat ya, sehingga jumlah pengurangannya hanya 2.600.000. Nah, lanjut ke bawahnya, kita isi. Nah, ini adalah penghasilannya setahun ya, dari Januari sampai dengan Desember. PTKP-nya katakanlah dia TK0 gitu ya. Nah, ini adalah 54 juta. Jadi penghasilan netonya itu lebih kecil dibandingkan PTKP-nya, sehingga pajaknya ini nihil ya, tidak ada ataupun tidak perlu setor pajak. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi, memang penghasilannya di bawah PTKP, maka ketika ambil data PPh yang dipotong setiap masa itu juga akan nol. Nah, kita scroll lagi ke bawah, nah misalnya ada DTP. Nah, ini juga nol gitu ya. Nah, ini berarti PPh-nya juga nol gitu. Di masa Desember tidak ada yang dipotong. Artinya nihil, tapi tetap kita buat. Nah, jika sudah kita langsung penandatangan bukti potong, pengurus dan pilih penanda tangan, serta klik pernyataannya. Dengan ini
menyatakan bahwa PPH 21-nya bukti fotonya telah diisi benar dan juga telah saya tanda tangani secara elektronik. Jika sudah, teman-teman bisa simpan. Nah, itu ya, mudah ya untuk isi SPT nihil ataupun penghasilan di bawah PTKP. Nah, teman-teman, jika teman-teman itu punya memotong penghasilan di luar pegawai, ini teman-teman tetap bisa isi ya di sini. Direkam bupot bulanan final ataupun tidak final. Misalnya ada pesangon juga yang dibayarkan di masa Desember, berarti nanti buat bukti potong final. Misalnya teman-teman memotong jasa konsultan orang pribadi, berarti buat bupot bulanan tidak final ya. Nah, untuk tahunannya A1 ini cukup pegawai tetap. Jadi pegawai yang tidak tetap itu tidak dibuatkan A1 karena kemarin ada yang tanya gitu ya. Nah, selanjutnya jika sudah diinput semua bupot tahunan A1-nya, teman-teman langsung ke tab SPT masa, lakukan posting ya. Lakukan posting. Nah, di sini pilih tahun pajak, misalnya 2024, dan pilih masa Desember, lakukan posting. Nah, jika misalnya kalau kurang bayar, kita lakukan perekaman ya, bukti penyetoran. Tapi karena ini nihil, tidak ada yang dibayar, langsung ke penyiapan SPT masa PPH 21. Nah, teman-teman nanti langsung melengkapi SPT-nya dan lakukan kirim SPT. Nah, ini karena saya sudah lakukan lapor, jadi tidak saya contohkan lagi gitu ya, karena ini PT ini sudah lapor masa Desembernya. Nah, untuk PT ini kebetulan lebih bayar, jadi saya mau kasih lihat ke teman-teman nih, kalau lebih bayar itu seperti apa SPT-nya. Nah, kita scroll ke bawah, ini ada lebih bayar senilai Rp400.000. Nah, di sini akan muncul minus ya, artinya lebih bayar. Kemudian kita scroll ke bawah di poin 18 ini yang perlu diisi ya. Kelebihan setornya ini dikompensasikan ke masa pajak Januari 2025. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya mau dikompensasi ke masa pajak mana. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan kirim SPT ya. Nah, itu kirim SPT-nya bisa dengan kode verifikasi ke email ataupun dengan Sertel. Nah, mudah ya. Jadi lebih bayar, kurang bayar, ataupun nihil tidak masalah ya untuk pelaporan SPT Ibu Pot 21 ataupun 26 masa Desember. Nah, gimana? Sudah paham? Sudah jelas ya insya Allah penjelasan dari saya. Jika teman-teman masih bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar saja. Apabila ada yang ingin ditambahkan tutorial ini dong, tolong Cortex atau apa, boleh jika sempat insya Allah segera dibuatkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe dan juga membagikan. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.